Jadi proyek strategis nasional ini kan sebetulnya mengklaim sebagai proyek yang kepentingan umum, tapi pada faktanya adalah proyek yang menghancurkan sumber daya alam, yang mengeksploitasi secara besar-besaran lingkungan dan sumber ekonomi masyarakat. Sehingga kemudian kalau kita lihat sebetulnya apa yang terjadi masyarakat terdampak oleh proyek strategis nasional yang hari ini membuat bukan memberikan justru kesejahteraan bagi masyarakat, tapi justru membuat masyarakat kehilangan tanah-tanahnya, lingkungannya jadi rusak dan tercemar, dan sumber ekonominya yang bergantung pada pertanian dan laut, sungai, semua tercemar. Sehingga kemudian kalau kita lihat bahwa proyek strategis nasional ini tidak menghadirkan kesejahteraan, tapi menghadirkan kesengsaraan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, karena proyek strategis nasional juga diklaim sebagai proyek untuk kepentingan umum dan objek vital nasional, masyarakat yang melakukan perlawanan kemudian menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh aparat karena dianggap sebagai orang yang menghalangi, pembuat onar, lalu dicap sebagai penghasut, dan seterusnya. Sehingga kemudian sebaliknya proyek strategis nasional kita melihat bahwa dia pada akhirnya adalah merugikan masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Karena kami selama ini mendampingi banyak sekali proyek strategis nasional, bukan hanya dampaknya terkait dengan lingkungan hidup, misalnya seperti di Bantaeng, masyarakat hari ini itu akhirnya tercemar oleh udaranya oleh abu batubara yang dari pembakaran pemurnian smelter, lalu kemudian juga material-material yang berada dekat dengan permukiman itu membuat tanaman rusak, rumah-rumah warga juga menjadi rusak. Dan kami menghadapi beberapa PSN ketika masyarakat melakukan perlawanan itu dihadapkan pada kriminalisasi, termasuk buruh. Di PT GNI, salah satu proyek strategis nasional yang ada di Sulawesi Tengah, buruh yang melakukan perlawanan karena tidak mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dari perusahaan itu, yang melakukan demonstrasi justru dituduh sebagai penghasut, dituduh melakukan penghasutan ketika mereka melakukan aksi yang berujung pada kericuhan. Namun kemudian perlawanan ini juga masih terus berlangsung dan bisa dimenangkan. Tapi itulah yang dihadapi oleh masyarakat. Selain kriminalisasi juga kekerasan yang dilakukan oleh aparat dengan dalih mengamankan proyek strategis nasional, mengamankan objek vital nasional, yaitu PSN. Saya sendiri sudah pernah lapor di kepolisian. Mereka bilang kami juga perintah, karena di atas kapal itu TNI semua. Apalagi tadi Mama Yasinta sempat bilang, TNI itu bilang bahwa jangan protes karena ini adalah proyek negara gitu kan. Berarti ini sudah ada instrumen negara yang digunakan gitu ya untuk mengancam atau seenggaknya mengamankan lah PSN ini, yang dalam banyak postingan, banyak reels bilang bukan proyek strategis tapi proyek sengsara nasional. Jadi dampaknya PSN ini dia merusak, menggusur, perampokan, perampasan, penggusuran yang kami sudah alami. Dampaknya lebih besar. Kami punya tempat cari makan sudah tidak ada lagi sekarang. Jadi kami punya harapan makan minum itu dari hutan kami dan rawa kami. Dan kami sekolahkan anak-anak kami berharap hewan dan hutan kami yang dirusakkan. Tapi sekarang tidak ada lagi tempat cari makan untuk kami bisa menghidupkan anak-anak kami dengan mengecolahkan anak-anak kami untuk biaya anak-anak kami. Jadi kami sekarang sudah tidak ada lagi tempat untuk kami mau cari makan. Maka itu kami berjuang jauh-jauh dari Merauke datang ke Makassar. Bagaimana caranya untuk kita bisa menolak PSN yang ada di kampung kami di Ilwayab. Kami sudah bersuara kepada pihak pemerintah, tapi sampai hari ini juga belum ada terjawab. Kami sudah bersuara ulang-ulang, boleh pemerintah berpihak kepada masyarakat. Dan kami merasakan bahwa perusahaan yang ada di kampung kami, dia jajah masyarakat. Bagaimana negara mengklaim sebenarnya apa itu proyek strategis nasional? Karena kalau selama ini dikatakan proyek strategis nasional kan jualannya bahwa dia untuk kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tapi pada faktanya, cerita-ceritanya tadi Mama Yasinta yang ternyata dia bisa hidup dengan sejahtera mengambil hasil dari hutan, lalu kemudian di Bantaeng yang hidup dari pertanian, beternak, menjual bata, dan seterusnya. Ketika PSN itu masuk, yang terjadi adalah mereka malah mengalami bukan hanya dampak ekonomi, tapi juga dampak terhadap kesehatan. Keriting rambut